Oke, balik lagi di video pembelajaran fisika bareng Om Bejo di sini, bareng komunitas kita bersama www.sibejo.com. Oke, misi lo, misi kita semuanya ya berbagi manfaat buat seluruh negeri ya. Oke, yuk kita lanjut untuk hari ini. Om Bejo akan berbagi ilmu atau berbagi cerita tentang sebuah bahasan arus bolak-balik. Nah, yang akan kita pelajari lebih detail sekarang adalah tentang rangkaian listrik AC. Nah, untuk hari ini kita bagi untuk poin pertama rangkaian kapasitor murni ya. Nah, ini ada rangkaian kapasitor murni artinya cuma rangkaian C saja gitu kan ya. Nah, nggak dicampur sama oli. Oke, murni ya. Oke, gini nih. Yuk kita perhatikan, kita bahas. Nah, ntar ya sederhananya rangkaiannya seperti ini aja deh. Nah, ini ada sebuah kapasitor. Karena rangkaian murni berarti cuma ada C doang gitu ya. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, ntar sifat-sifatnya atau misalkan kelakuannya gitu ya. Kayak gimana, ntar kita jelaskan. Gini, sebelum kita bicara banyak tentang rangkaian kapasitor murni, kita jelaskan konsep sederhana dulu deh. Nah, ini kan tahu, ini kapasitor kamu udah pelajari di bab sebelumnya ya. Oke, ini kapasitor nih. Kapasitor. Tahu kapasitor ya? Nah, ini fungsinya untuk menyimpan energi listrik ya dalam bentuk medan listrik atau muatan listrik kan keren banget ya. Oke, gini. Nah, yang namanya kapasitor itu kan bisa dihubungkan ke sumber DC, bisa sumber AC juga bisa. Artinya ntar ada dua penggunaan. Nah gini, kalau sebuah kapasitor kamu hubungkan ke sumber arus searah DC, maka si kapasitor itu akan berubah kegunaannya atau akan berubah menjadi sifatnya itu sebagai isolator ya. Oke, ingat isolator itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Artinya kalau kamu punya kapasitor dihubungkan sama baterai, itu arusnya nggak bakal bisa lewat kapasitor itu karena kapasitornya udah berubah menjadi isolator. Oke, ngerti maksudnya? Oke, gini. Kalau kapasitor sekarang nih, kamu dihubungkan dengan arus bolak-balik, arus AC yang ini nih. Nah, maka sifatnya bukan lagi sebagai isolator, tapi kita sebutnya sebagai hambatan atau ya resistor. Yang kita kena hambatan pada kapasitor itu kita sebutnya reaktansi kapasitif kan ya? Oke betul, reaktansi kapasitif. Nah, ntar kita bahas. Sebesar reaktansi kapasitif itu kita simbolkan XC. Oke, dengan XC itu nilainya 1/omega C ya, bukan 1/WC. Ntar bisa jadi toilet lagi. Oke, nah ini XC itu ntar 1/omega C. Jadi ntar satuannya untuk si apa ini reaktansi kapasitif satuannya bukan lagi farad atau mikrofarad, tapi ntar satuannya karena udah jadi hambatan, ntar satuannya dalam ohm. Oke, jadi karena udah jadi hambatan. Oke, nah itulah sifat-sifat dari kapasitor ketika dihubungkan sama DC atau enggak AC. Sip. Nah, sekarang kita balik lagi ke pokok bahasan rangkaian kapasitor murni. Acre. Nah, kalau ada kapasitor murni dihubungkan dengan sumber arus yang apa ini deh? Nah, bolak-balik, artinya ntar ada V, ada omeganya atau frekuensinya ya. Nah, ini frekuensi, kalau ini frekuensi sudut dengan omega itu kamu kena ntar 2 V F ya. Oke. Nah, ini. Nah, untuk sifat rangkaiannya, sifat rangkaian si apa nih? Sifat rangkaian kapasitor. Nah, disebutnya bersifat apa nih? Nah, artinya gini. Kan di sini ntar ada arus tuh. Nah, ntar yang namanya sifat rangkaian untuk kapasitor main itu arusnya mendahului tegangan. Oke, jadi sifat yang pertama arusnya itu mendahului tegangan. Artinya arusnya duluan, baru tegangannya nyusul. Jadi ini sifat rangkaiannya, sifat rangkaian kapasitif. Oke, jadi arusnya mendahului tegangan dengan beda sudut fase sebesar 90
derajat. Maka ntar persamaan arusnya misalkan I itu nilainya sama dengan I maksimum sin. Nah, ini omega T karena mendahului berarti plus 90 derajat. Artinya arusnya mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Sudut pastinya itu ya. Nah, kemudian kamu kenal ntar persamaan tegangannya nih. Persamaan tegangan. Kalau persamaan tegangan berarti kan ya sebesar V nilainya V max sin omega T. Ini ada 90 plus karena mendahului, kalau ini ya belakangan. Atau misalkan ntar ini I max sin omega T, yang ini V max sin omega T min 90. Atau bahasa lainnya tegangan ketinggalan sama si arus. Atau arus mendahului tegangan. Bebas itu mah ya, kamu bahasanya boleh arus mendahului tegangan atau tegangan yang tertinggal oleh si arus. Nah, itu dua persamaan untuk arus listriknya, persamaan arusnya sama persamaan tegangannya. Nah, ini dua besarannya. Kemudian kalau kamu misalkan untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita juga membuatkan diagram fasornya ya. Nah, apa itu Om diagram fasor? Diagram fasor itu singkatan dari fase vektor. Oke. Kamu kenal sudut itu kan diukurnya dari 0 berlawanan jarum jam ke sana sampai balik lagi gitu ya. Nah, artinya ntar kalau untuk diagram fasor untuk rangkaian kapasitor murni kan tadi siapa yang duluan? Arusnya mendahuluan. Berarti ntar nah, ini misalkan nih diagram atau fasor dari I. Oke. Ini ntar untuk si V-nya artinya tuh I-nya udah punya nilai, V-nya belum. Artinya arusnya udah duluan, V-nya masih ketinggalan. Atau bahasanya tadi arus mendahului tegangan. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau ada diagram fasor kayak gini, berarti kamu udah tahu, oh ini pasti rangkaian kapasitor murni karena arusnya duluan. Kalau ini V, misalkan ini I, ntar kita bahas di poin berikutnya gitu ya. Oke, untuk hari ini kita kapasitor murni saja dulu. Nah, itu diagram pasornya. Om, gimana kalau misalkan dibikin grafik? Oke, grafik apa? Grafik singkong atau grafik kentang? Oke, balik lagi grafik itu, Om. Nah, grafiknya ntar gini. Nah, kalau kamu punya grafik, kan grafik itu kayak gini ya. Ini deh sederhananya ya. Tuh. Ntar ada dua nih. Oke, ada dua sama si oranye dulu deh. Ada yang kayak gini misalkan nih. Tuh. Nah, ini kan grafik sinusoidal. Artinya yang namanya listrik AC itu tadi arusnya selalu berubah terhadap waktu. Begitu juga dengan tegangannya. Nah, kemudian ada satu grafik lagi misalkan oleh warna unyu-unyu deh Om. Siap. Nah, ini gini. Nah, oke, misalkan seperti itu deh, kurang lebihnya ya. Oke, ada yang ungu, ada yang oranye kan. Nah, ntar siapa yang mendahului? Katanya tadi arus mendahului tegangan. Oh, kalau begitu pada saat T0 arus sudah punya nilai. Berarti nah yang ungu ini adalah buat grafik si arus. Nah, ini I. Karena pada saat T0 dia udah punya nilai. Sementara tegangan yang ini pada saat T0 dia masih 0. Artinya ya ketinggalan gitu kan ya. Oke, itu gampangnya seperti itu konsepnya. Sip. Oke, itulah seputaran tentang rangkaian kapasitor murni. Nah, untuk contoh soalnya kita buka ntar di layer contoh soalnya. Untuk materinya saya cukupkan dulu ya sampai sini. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dalam belajar fisikanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampai jumpa. Bye-bye.